Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani porang, para direktur porang dan jajarannya yang saya hormati, yang saya cintai semua. Mudah-mudahan berkah barokah di tahun ini dan tahun-tahun seterusnya ya. Seperti biasa kami sebelum ke lahan, kita ngopi dulu, sarapan dulu ya sahabat. Oke sahabat, kami mengajak ke semua petani porang yang masih bertani porang, yang masih melanjutkan menanam porang, dan jelas yang punya lahan porang ya sahabat. Jadi kami mengajak untuk bersatu padu dan kompak ya, kompak. Jadi gimana nih kalau seandainya kita buka atau setar itu di bulan 5 atau sehabis lebaran. Jadi mudah-mudahan petani bisa bersabar dan tidak tergesa-gesa dulu supaya kita mendapatkan apa yang kita harapkan ya, gitu, dari mulai harga atau dari kualitas, dan umbi yang kecil pun bisa tersortir ya sahabat. Jadi emang sih standar pabrik itu 1 kilo ya, paling kecil itu 1 kilo ya, 8 on sih ya, nggak banyak, mungkin bisa lolos ya, tapi minimal 1 kilo paling kecil ya. Mungkin aja untuk diterima penampung atau tengkulak yang sudah mulai ngecip atau ngerajang, kadang yang setengah kilo pun diterima sahabat, atau 4 on ya. Kalau dia jual kayak saya nih ya, kalau kita jual barang udah numpuk, yang kita jual itu kan yang 1 kilo ke atas, yang nggak masuk spek pabrik ya kita rajang gitu sahabat. Cuman andai kata petani bersabar melihat situasi dan kondisi yang sudah tercium ya, prediksi di tahun 2020 ini kita semua sudah sedikitnya mendengar kebutuhan pabrik banyak, dan bayar-bayar dari Cina pun sudah banyak yang sudah datang ke Indonesia. Bahkan mungkin, ini mungkin ya mungkin ya, bisa salah bisa benar, mungkin aja ya, udah banyak yang mendirikan lagi pabrik untuk pengolahan porang di Indonesia. Jelas ini satu kabar baik ya untuk petani porang, dimana nanti mudah-mudahan harga bisa terus naik dan meroket sahabat. Cuman di sini kita harus mulai berpikir dan punya pemikiran yang lebih tajam ya. Jadi jangan tergesa-gesa dulu, dan kita harus melihat momen yang tepat dimana kita bisa menjual barang itu tepat pada waktunya sahabat gitu. Jadi supaya harga meroket dan di sana tidak ada lagi monopoli harga atau terjadi harga murah. Biasanya start awal tuh murah dulu ya gitu. Jadi kalau sehabis lebaran atau bulan 5 lah kita bongkar, mudah-mudahan di situ ada harga yang layak lah sahabat. Ya misalkan diprediksi 3.500, 4.000 atau 5.000 ya, mudah-mudahan bisa tembus di angka 7.000 ya, lebih tinggi lagi lebih bagus sahabat. Jadi itu yang kita nantinya kita harapkan, dan mudah-mudahan itu yang kita dapat, dimana petani bisa mencicipi lagi keuntungan dan nantinya lebih bersemangat lagi gitu. Jadi sahabat, kita untuk mengajak kompak itu supaya sama-sama kita mendapatkan sesuatu yang baik. Masalah jual bebas ya, saya udah berkali-kali mengatakan menjual ke tengkulak, ke pabrik langsung silahkan. Cuman di mana emang ada harga yang umum gitu, ada harga yang umum, ada harga yang setidaknya rata lah. Misalkan harga di Jawa Barat ya segitu, harga di tempat yang lain segitu, meskipun di tempat yang jauh ya selisih sedikit nggak jadi masalah. Mungkin itu terkena cas BOP perjalanan ya sahabat gitu. Jadi kita harus melihat situasi momen yang ini dimanfaatkan dengan baik, dengan semaksimal mungkin. Jadi tidak tergesa-gesa dulu sahabat gitu. Saya ini tidak bisa memberikan bantuan secara materi ya sahabat ya ke para petani. Tidak bisa memberikan permodalan atau dana, lahan, lain dan sebagainya. Ya setidaknya saya bisa memberikan arahan yang baik
arahan yang tidak menyesatkan, edukasi maksud saya edukasi yang tepat sahabat ya gitu. Jadi sangat logis, masuk akal, dan sepertinya mudah-mudahan bisa diterima ya kalau saya ngasih arahan, ngasih edukasi. Kita kompak yuk nanti jual itu sehabis lebaran bulan 4 bulan 5, dimana kan semudah-mudahnya umbi di bulan 4 bulan 5 tidak akan semudah umbi di bulan 2 gitu sahabat. Jadi toh misalkan umbi yang masih muda di bulan 2 ini kalau di bulan 4 bulan 5 mungkin akan lebih jauh sedikit membaik. Apalagi yang udah dorman di bulan 2 ini dibongkar bulan 5 itu bahkan lebih bagus lagi ya sahabat. Jadi yang kecil pun nanti misalkan barangkali nanti ada pasarnya yang minat lagi untuk perluasan lahan, yang 4 on 5 on kan bisa disortir, nanti kan harganya bisa beda ya. Toh kalau sudah ada yang mencari umbi untuk pembibitan, jadi tidak disatukan dengan packingan umbi produksi sahabat. Jadi kan biasanya petani itu kalau udah panen besar kecil dirutkan ya. Jadi yang setengah kilo 4 on kadang 3 on itu disatukan aja nggak apa-apa lah, jual produksi itu harga produksi. Tapi lain ceritanya kalau kita nanti di bulan 5 bulan 6 atau 7, jadi yang kecil itu bisa dipisah dan harganya ada perbedaan. Misalkan beda 2000, 1 ton kan udah 2 juta lebihnya bedanya. 4 ton kan baru berapa ya, tinggal ngitung gitu sahabat. Jadi itu ya sahabat, meskipun kami ini sebatas saya lah ya, tengkulak kecil, petani kecil, tapi insya Allah kami selalu mencari informasi, dan apa yang saya katakan benar-benar masuk akal ya, masuk akal, logis gitu sahabat. Tuh. Kenapa jangan terburu-buru, kenapa jangan tergesa-gesa ya, supaya kita bisa mendapatkan sesuatu yang lebih baik lagi gitu. Oke lah, kita terpuruk di 2022 kemarin ya sahabat. Saya pun malu ya, malu, petani malu ya, malu lah, malu dengan diri sendiri, keluarga, baik pun dengan tetangga ya gitu. Jadi kita udah jor-joran bermodal buka lahan, ternyata harga tahun kemarin cuma di angka 2.500 sampai 3.500 ya sahabat. Dan mudah-mudahan di tahun 2023 ini kita bisa mendapatkan harga yang lebih layak lagi gitu. Jadi ya kita mendapatkan hasil yang bagus lah gitu, yang memuaskan ya sahabat. Kita bisa comeback ya, bisa comeback lagi, bisa nantinya jelas vitamin suntikan supaya kita bisa lebih bersemangat lagi, dan bertani porang masih lanjut, belum berakhir ya sahabat. Ya bagus-bagus, setiap tahunnya kita bisa memperluas lahan yang tadinya cuma berapa ribu meter bertambah lagi, yang cuma 1 hektar jadi 2 hektar gitu ya, terus berkembang. Dan optimis, yakin ya, dimana pabrik udah banyak yang berdiri, banyak lagi yang baru, setiap tahunnya ada aja pabrik yang baru ya, ada aja gitu. Tahun ini yang barunya mungkin pabrik apa, nah tahun depan ada lagi gitu. Pasti kebutuhannya lebih banyak lagi ya untuk bahan baku ya sahabat gitu. Jadi ajakan kami untuk kompak ke para petani supaya kita sama-sama mendapatkan harga yang layak, nggak muluk-muluk lah ya. Kalau mau ditinggikan itu hak apa ya, hak yang mau beli ya. Katakanlah misalkan pabrik mau meninggikan harga lagi seperti di tahun 2020, ya itu hak pabrik ya. Petani kan anugerah. Cuman ketika terjun lagi bebas di 2022 ya, kita kan juga ya kecewa jelas ya, merana lagi gitu. Tapi semua saling membutuhkan ya sahabat, tidak dipungkiri semua saling membutuhkan. Pabrik jelas butuh bahan baku, dan petani pun butuh barangnya laku dijual dengan harga yang layak sahabat gitu. Jadi
tidak ada artinya kalau barang tidak laku ya, yang laku dan dengan harga yang layak dan memuaskan. Kira-kira seperti itu ya harapan kita semua sahabat gitu. Jadi ragu ya saya ini mengatakan seperti ini, ragu sahabat. Jadi jangan sampai takutnya ada asumsi jelek ya sahabat, asumsi jelek. Tapi demi kebaikan kita semua, saya memberanikan diri berbicara seperti ini. Tapi itu ya bebas, silahkan mau menjual di bulan 2 ini ya nggak apa-apa, silahkan. Itu tidak ada larangan. Cuman ini mah sebatas ajakan, barangkali mau diajak kompak. Misalkan bisa nanti menjual di bulan 4 bulan 5 ya itu tadi, mudah-mudahan harganya lebih bagus, lebih tinggi ya, lebih tinggi lagi gitu. Oke sahabat, jadi untuk petani kita harus kompak ya. Jadi negara kita ini negara yang kaya akan sumber daya alam ya sahabat. Kita dengan kekompakan ini supaya kita lebih bersatu lagi ya, karena kita diwarisi kekompakan ya. Kita dulu merdeka itu karena kekompakan para pahlawan, para pejuang kita, dan mudah-mudahan bangsa kita sekarang lebih kompak lagi, dan artinya tidak tidak mudah dibodohi lah. tidak mudah dibodohi dan tidak mudah dimonopoli ya gitu sahabat gitu. Oke, doa kami untuk semua petani, pengepul, orang pabrikan, direktur dan jajarannya, mudah-mudahan kita mendapatkan sesuatu yang baik dan saling menguntungkan ya gitu. Nggak mau merugikan pabrik ya, tapi kita pun nggak mau rugi ya sahabat. Jadi bijaknya yaitu sama-sama menguntungkan. Oke sahabat petani porang, tetap semangat. Barangkali saran yang saya saran dari saya tepatnya mudah-mudahan paham dan mengerti. Kita bisa lebih kompak lagi. Waktu yang tepat itu panen awal kita di bulan 4 atau di bulan 5 sehabis lebaran ya sahabat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan iya maaf sahabat. Satu lagi, barangkali yang ikhlas, yang ridho ya untuk memberikan subscribe ataupun like, juga komen, supaya kami lebih mengembangkan lagi channel kami ini, channel yang sederhana, khususnya untuk perporangan ya sahabat. Oke, terima kasih.